Dengan cara Mei Mei memperlihatkan bentuk panda merahnya kepada siswa lain di sekolahnya yang ternyata menyukai panda merah. Tentunya dengan tarif. Mei Mei dan teman-temannya melakukan itu terus-menerus agar uangnya cukup untuk membeli tiket, menonton boyband Four Town. Langkah pertama, mereka harus menetralkan ibunya Mei Mei. Langkah kedua, mereka harus menyebarkan informasi mengenai panda merah. Mei Mei dan teman-temannya melakukan berbagai macam cara agar uangnya terkumpul untuk bisa membeli tiket konser boyband Four Town. Sampai suatu ketika, Tyler meminta Mei Mei untuk datang ke acara ulang tahunnya dalam bentuk panda merah. Tentunya dengan bayaran. Itu semua Tyler lakukan agar semua teman-temannya yang diundang bisa datang ke acara ulang tahunnya Tyler. Karena uang yang dijanjikan oleh Tyler, Mei Mei pun akhirnya menyetujuinya. Nah, saat Mei Mei hendak pergi ke acaranya Tyler, ternyata nenek beserta bibi-bibinya datang dan menahan Mei Mei untuk pergi. Mereka pun berbincang. Sampai akhirnya Mei Mei pura-pura tidur. Tapi ternyata dia kabur. Dan dia datang ke acaranya Tyler. Serta Mei Mei pun berubah menjadi panda merah. Dan menghibur semua orang di acara tersebut. Sehingga membuat semua orang yang datang ke acara ulang tahunnya Tyler merasa sangat bahagia. Karena dihibur oleh panda merah. Berpindah ke ibunya, Ming. Dia akhirnya mengetahui bahwa Mei Mei menjual berbagai macam aksesoris panda merah. Nilai pelajarannya pun menurun. Dan Ming pun melihat brosur mengenai ulang tahunnya Tyler. Yang ada panda merahnya. Ming tahu bahwa itu adalah Mei Mei. Dengan perasaan kecewa dan kesal, Ming membuka selimut Mei Mei dan ternyata itu hanyalah kumpulan dari bonekanya. Ming merasa sangat marah. Akhirnya dia menyusul Mei Mei ke acara Tyler. Mei Mei dan teman-temannya merasa sangat bahagia karena berhasil mengumpulkan uang untuk membeli tiket konser Four Town. Tetapi mereka mendengar pengumuman bahwa konser tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25. Tepat di malam gerhana bulan merah. Karena saat itulah Mei Mei harus melakukan ritual penguncian roh panda merah pada dirinya. Hal itu membuat Mei Mei sangat kesal atas kecerobohan yang Abi lakukan. Karena Mei Mei tidak ingin melewatkan Four Town, namun dia juga tidak ingin melewatkan malam ritual penguncian roh panda merah pada dirinya. Mei Mei sudah tampak sangat marah dan Tyler menambah kemarahan itu. Tyler mengancam Mei Mei bahwa dia tidak akan membayarnya dan parahnya Tyler menghina ibunya Mei Mei. Akhirnya Mei Mei tidak mampu mengendalikan emosinya dan dia pun menyakiti Tyler saat masih berada dalam bentuk panda merah. Ibunya Mei Mei melihat hal itu terjadi dan tampak sangat terkejut. Namun teman-teman tahu, bukannya memarahi Mei Mei, ibunya yaitu Ming justru malah memarahi Miriam, Priya, dan Abi. Karena dianggap memberikan pengaruh buruk dengan cara memamerkan Mei Mei di mana-mana sebagai panda merah. Ming menyalahkan teman-teman Mei Mei atas semua yang terjadi kepada Mei Mei. Dan kalian tahu teganya Mei Mei mengiyakan semua itu. Membuat teman-temannya bersedih dan merasa dikhianati oleh Mei Mei. Sampailah malam gerhana bulan merah terjadi. Teman-teman Mei Mei memutuskan untuk menonton konser Four Town tanpa Mei Mei.
karena mereka merasa Mei Mei mengkhianati mereka. Di lain sisi, Mei Mei harus melakukan ritual. Namun, sebelum itu terjadi, ayah Mei Mei yang bernama Jin memperlihatkan video dalam kamera yang direkam oleh Mei Mei sendiri saat dirinya menjadi panda merah dan tampak sangat bahagia bersama teman-temannya, yaitu Miriam, Priya, dan Abi. Namun Mei Mei berpikir bahwa itu semua sudah terlambat karena dia telah mengkhianati dan menyakiti temannya sebagai seorang monster. Ayah Mei Mei pun berkata untuk tidak menyingkirkan hal yang buruk karena dia merasa Mei Mei bahagia saat menjadi panda merah. Namun, Mei Mei tidak mampu berbuat apa-apa karena dia menghormati ibunya. Ritual pun dilakukan. Semua mulai bernyanyi. Akhirnya Mei Mei melayang. Dia masuk ke dunia lain dan bertemu dengan leluhurnya, yaitu Sun Yi. Mei Mei pun dihadapkan dengan sebuah cermin yang memperlihatkan dirinya sendiri. Namun saat cermin itu disentuh, yang keluar adalah bentuk panda merahnya. Mei Mei pun akhirnya masuk ke dalam cermin itu dengan sekuat tenaga. Panda merahnya pun demikian, melakukan hal yang sama. Tetapi saat itu dilakukan, Mei Mei berbalik dan melihat wajah dari panda merahnya. Dia teringat bahwa dengan bentuknya sebagai panda merah, dia merasa sangat bahagia. Dia mampu melakukan apapun yang dia sukai. Hingga akhirnya Mei Mei membuat keputusan untuk hidup bersama dengan panda merah tersebut tanpa harus menguncinya. Keputusan itu membuat keluarga, terutama ibunya, marah. Karena Mei Mei lebih mementingkan dirinya sendiri dan konser boyband Four Town dibanding ritual dan keluarganya. Mei Mei memaksa pergi, hingga akhirnya dia menyakiti Ming. Kalung pengunci roh panda merah milik Ming pecah. Dan itu membuat dirinya berubah menjadi panda merah raksasa. Benar-benar raksasa.